Salam saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya kita semua selalu baik dan sehat. Kembali kita bertemu dalam renungan singkat AC Hati yang tetap membawa tema di bulan ini dengan tema cinta. Apalagi di hari ini di mana kita bisa merayakan hari kasih sayang. Kalau kita sudah belajar firman Tuhan, bagaimana indahnya jatuh cinta, bagaimana indahnya cinta yang bersemi lagi. Dan hari ini kita kembali mendengarkan firman dengan tema cinta yang disertai dengan pengorbanan. Firman Tuhan dalam kitab Yohanes pasal yang ke-21 ayatnya yang ke-17 berkata demikian. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Cinta yang disertai dengan pengorbanan. Suatu kali ada seorang istri, dia datang kepada orang pintar. Dia minta racun untuk meracuni suaminya. Tapi racun ini membuat suaminya mati secara pelan-pelan. Wah, orang pintar itu berkata, "Kenapa kok kamu sampai tega seperti itu?" Lalu sang istri berkata, "Suami saya begitu tidak menghargai saya sebagai istri. Dia marah sesukanya kepada saya. Kadang juga tangannya juga memukul saya. Perkataan-perkataan yang kotor dilemparkan kepada saya. Sungguh saya tertekan sekali menjadi istrinya. Sehingga setiap hari rasanya timbul emosi. Oleh karena itu saya datang kepada Bapak. Ada enggak racun yang bisa membuat suami saya ini mati pelan-pelan?" Lalu orang pintar ini ada. Itu selama 3 bulan. Tetapi ada syaratnya. "Syaratnya apa?" kata sang istri. "Kamu setiap pagi membuatkan suamimu minum, baik itu kopi maupun teh, lalu dikasih setetes air ini. Dan pada waktu kamu menyajikan, kamu harus tersenyum. Kamu harus berkata, 'Sayang, ini air minumnya sudah siap.' Dan kamu juga harus selalu melakukan yang baik buat suamimu. Pada saat suamimu marah, kamu tidak boleh membalas. Kamu mendengarkan. Dan juga kamu selalu memberi tersenyum yang manis kepada suamimu. Tunjukkan kalau kamu sangat mencintai dia." "Wah, syaratnya kok berat," kata sang istri. "Ya itu syaratnya, supaya ramuan ini mujarab, sehingga selama 3 bulan kelepek-kelepek." "Bagaimana?" ya kata orang pintar ini. "Baiklah, kalau memang seperti itu saya akan lakukan." Nah, lalu dia memberikan sebotol air kepada sang istri ini, lalu sang istri pulang. Apa yang dikatakan oleh orang pintar itu, sang istri segera memperlakukannya. Tiap pagi dia membuat minum untuk suaminya, lalu meneteskan setetes, dan lalu dia berkata, "Pak, minumnya sudah siap. Silakan Pak minum." Lalu dia juga selalu memperlakukan suaminya dengan penuh kasih, dengan baik. Walaupun suaminya marah-marah, tetap saja dia tersenyum. Terus dia lakukan. Semakin 1 bulan dia lakukan, dia jengkel karena dia nggak bisa membalas. Dia pengen marah-marah, tetapi demi kelepek-kelepek tadi, ya dia tidak lakukan itu. Lalu masuklah bulan kedua. Ternyata
setelah bulan kedua ada perubahan yang luar biasa terjadi dalam diri suaminya. Tapi sang istri belum percaya. Wah, itu pasti suamiku itu hanya berpura-pura saja, walaupun sekarang dia katanya selalu mengatakan istriku yang tercantik, istriku yang saya kasih. Itu gombal. Wah, katanya sang istri seperti itu. Namun kira-kira sudah 2,5 bulan dia bisa merasakan bagaimana perubahan sang suami yang sangat mencintai dia, bahkan tulus selalu melakukan apapun. Berubah total. Suaminya yang dulu ngomongnya kasar, tidak lagi ngomong kasar. Yang main tangan, tidak lagi main tangan. Tetapi dia mulai mengasihi sang istrinya sebagai istri yang dihormati dan dihargainya. Wah, di situ sang istri mulai deg-degan. Aduh, bagaimana ini? Padahal dia tinggal 2 minggu lagi usianya. Lalu dia kembali kepada orang pintar. Pak, minta tolong. Saya tidak mau suami saya meninggal gara-gara ramuan ini. Tolong Pak, dikasih penawarnya. Lalu orang pintar ini berkata, wah, tidak ada. Kan dulu kamu maunya seperti itu. Waduh, lalu sang istri pulang dengan hati yang penuh gelisah sekali. Dia melihat sang suaminya membayangkan, waduh, tinggal 2 minggu lagi saya akan berpisah. Padahal cintanya lagi-lagi bersemi sekali. Cintanya sungguh-sungguh dia merasakan begitu berkembang, ya, berbunga-bunga. Wah, pokoknya indah sekali. Suaminya pun demikian. Lalu tinggal 1 hari. Dan itu membuat sang istri begitu deg-degan karena hari ini pasti hari yang terakhir suami saya akan meninggal. Lalu dia mulai menangis dan suaminya datang. Kenapa? Dek, kenapa sayang kok kamu menangis? Ya, dia memeluk suami dan suaminya juga memeluk erat-erat, tapi dia nggak pernah mengatakan apa yang sudah dia buat bagi suaminya. Lalu dia diam-diam ke orang pintar tadi. Pak, minta tolong. Dia menangis, kasih obat penawar. Saya tidak mau suami saya mati, meninggalkan saya. Tapi orang pintar ini berkata, enggak ada. Wah, dia menangis pulang karena 1 hari itu harus bersama dengan suaminya, karena besok bayangan dia suaminya sudah tidak ada lagi. Wah, dia terus memeluk, mengasihi suaminya di hari itu. Dia berikan apapun yang terbaik. Lalu hari itu berlalu. Ternyata apa ya saudara yang terjadi? Tidak ada apa-apa yang terjadi dalam diri suaminya. Dan hari itu berlalu, suaminya tetap sehat. Dan tetap juga menunjukkan kasih sayangnya. Bahkan lebih daripada yang biasanya. Sayangnya lebih, kasihnya lebih, bahkan dia sangat mengasihi istrinya. Lalu dia kembali kepada orang pintar tadi. Pak, kemarin hari terakhir sampai sekarang suami saya tidak terjadi apa-apa. Apakah berarti suami saya tidak jadi meninggal? Wah, lalu orang pintar ini berkata, betul, yang saya berikan itu adalah air putih biasa. Tidak ada racunnya. Tapi saya senang karena kamu sudah bisa mengubah suamimu kembali mencintaimu. Jadi itulah yang saya inginkan. Cinta tanpa pengorbanan itu cinta yang sia-sia. Wah, ketika mendengar seperti itu saudara, sang istri pulang dengan penuh sukacita karena dia bisa mengubah suaminya dengan cinta yang disertai dengan pengorbanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat firman Tuhan tadi, betapa luar biasa ketika Petrus itu mengatakan firman Tuhan ini. Katanya, Tuhan, Engkau tahu bahwa aku sangat mengasihi Engkau. Dan disitulah Tuhan melihat hati Petrus, sehingga ia mengerti betul bahwa Petrus itu
mengasihi dia. Dan Tuhan katakan, kalau seperti itu, gembalakanlah domba-dombaku. Petrus menunjukkan cinta yang disertai dengan pengorbanan. Ia menunjukkan cinta yang serius, sehingga di akhir hidupnya dia harus mati dengan kepala yang disalibkan ke bawah. Itulah bukti cinta. Itulah cinta yang disertai dengan pengorbanan. Bagaimana dengan kita saat ini? Ketika Tuhan bertanya 3 kali, seperti Tuhan bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kalau pertanyaan itu disampaikan kepada kita 3 kali, apakah Tuhan yakin kalau kita mengasihi Tuhan? Atau mungkin Tuhan bertanya terus-menerus kepada kita, karena Tuhan belum menemukan cinta sejati dalam diri kita kepadanya. Cinta tanpa pengorbanan itu bukan cinta tenanan, tetapi cinta-cintaan. Cinta tanpa keseriusan, cinta tanpa kesungguhan. Dalam kasus percintaan disebut dengan cinta dolanan atau cinta dagelan. Dengan Tuhan jangan biarkan cinta kita tanpa pengorbanan, karena itu sangat menyakitkan. Kalau diteruskan, berkat Tuhan pasti dihentikan, sehingga kita hidup dalam kekurangan, susah pangan dan susah keuangan. Kalaupun hidup dengan berlimpah kekayaan, hati kita terasa tidak nyaman, takut kehilangan, takut kehabisan, penuh dengan kecemasan, dan akhirnya hidup dalam kondisi yang memprihatinkan. Cinta yang disertai pengorbanan kepada Tuhan adalah cinta yang sejati, cinta yang selalu ingin memberi, cinta yang tidak berhitung untung dan rugi, tetapi rela melakukan apapun dengan tulus hati. Cinta yang tanpa kompromi, yang selalu berkorban tanpa henti. Cinta itulah yang disebut cinta yang penuh dengan pengorbanan. Apakah saudara mengasihi Tuhan? Maukah saudara berkorban untuk waktu saudara buat Tuhan, untuk tenaga saudara buat Tuhan, untuk harta saudara buat Tuhan? Renungkanlah sekarang ini ketika Tuhan bertanya kepada saudara, apakah engkau mengasihi aku? Apa jawaban kita? Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.